Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jogja Sekolah. Senang bertemu kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Kita akan mulai untuk tema 8 kelas 5 lingkungan sahabat kita. Kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di belakang ini sebuah gambar dan kita akan mempelajari untuk kali ini salah satu faktor lingkungan yang cukup penting adalah air. Pada musim kemarau, kekeringan melanda beberapa daerah. Nah, ini adalah sebuah gambar, kita perhatikan ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan sajikan sebuah bacaan dan nanti silakan diperhatikan. Ada beberapa yang kita pelajari untuk bahasa Indonesia ini. Peristiwa apa? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Dan mengapa? Nah, ini yang kita pelajari. Silakan nanti simak. Krisis air bersih landa Gunung Kidul. Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah daerah. Salah satunya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga di beberapa dusun di Gunung Kidul terpaksa mengandalkan air sungai untuk keperluan minum dan mandi. Air sungai menjadi andalan sebab harga air bersih yang dijual pihak swasta melalui tangki-tangki keliling terlampau mahal. Selain itu, tidak seluruh wilayah dusun di Gunung Kidul yang dilewati oleh jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Warga yang tidak memiliki meteran PDAM biasanya meminta air pada warga lain yang membeli meteran PDAM. Selain itu, pilihan warga adalah membeli air dari truk swasta yang berkeliling dengan harga 2 kali lipat dari harga PDAM, yakni sekitar Rp125.000 per tangki dengan kapasitas 5 liter air. Bagi warga dusun yang mayoritas petani gaplek atau singkong, biaya tersebut sangat mahal. Alhasil, ketika tidak ada hasil dari pertanian, mereka akan menjual ternak untuk biaya membeli air bersih selama kemarau. Sebenarnya sudah ada bantuan dari pemerintah terkait tangki air, namun krisis air bersih terjadi karena selain jumlah minim, cakupan wilayah pengiriman juga jumlah cukup luas sehingga tidak merata. Jika kemarau panjang, warga di daerah ini terpaksa harus berjalan sejauh 4 km menuju Sungai Goang di Desa Giring untuk sekedar mandi dan mengambil sejerigen air minum. Warga Gunung Kidul berharap instalasi air yang dipasang pemerintah daerah terutama untuk mengatasi krisis air dan antisipasi musim kemarau bisa lebih merata, sehingga warga tidak perlu mengandalkan air telaga yang kecoklatan dan keruh ataupun air sungai yang jauh untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Sebelumnya, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung hingga 4 bulan ke depan sehingga imbas badai El Nino di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan data dari BNPB, sejauh ini tercatat 8 provinsi di Indonesia yang telah terdampak bencana kekeringan seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Teks yang sudah kita baca tadi
termasuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah namanya teks non-fiksi. Nah, itu tadi kita sudah membaca bersama tentang krisis air bersih Landa Gunung Kidul. Selanjutnya kita akan belajar evaluasi ataupun apa yang sudah kita pelajari. Apa peristiwa yang terjadi? Jawabnya adalah krisis air bersih. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Jawabnya adalah warga Gunung Kidul. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Jawab, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawab, pada saat musim kemarau panjang. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawab, karena sumber air mengalami kekeringan sementara harga air bersih yang dijual pihak swasta melalui tangki-tangki keliling terlampau mahal. Selain itu, tidak seluruh wilayah dusun di Gunung Kidul dilewati oleh jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Demikian tadi kita sudah belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya untuk kelas 5, dan apabila memang suka dengan video ini silahkan like dan tentunya share ke teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.